Halo teman semua, ketemu lagi dengan Cindy di channel Cindy Beretta. Di banyak video saya yang lalu, saya itu sering banget ngomong mengenai pentingnya vaksinasi. Karena beberapa waktu yang lalu juga masih ada teman yang share bahwa kucingnya itu 2 hari muntah-muntah dan ternyata kena panleukopenia dan pada akhirnya nggak bisa selamat. Jadi teman-teman, kayaknya penting banget vaksinasi ini, terutama untuk virus-virus yang tingkat fatalitasnya itu tinggi. Kayak panle itu 90% kalau kitten kena, statistik menyebutkan bahwa mereka kebanyakan nggak survive. Jadi hari ini kita akan ngebahas mengenai vaksinasi yang penting bagi para kucing kita ya. Kebijakan vaksinasi anabul di tiap negara atau daerah itu bisa sedikit berbeda ya teman-teman, karena tiap negara itu mempunyai kondisi, kemudian lingkungan dan status kesehatannya yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. However, saya membaca contohnya misalnya di American Association Feline Practitioners dan juga guideline vaksinasi yang ada di negara Singapura, dan juga pengalaman pribadi saya membawa para anabul anjing dan kucing saya ke dokter untuk divaksinasi. Saya melihat ada benang merahnya, jadi ada kesamaan, dan berikut ini adalah sharingnya. Vaksin itu dibedakan menjadi 2 kategori teman-teman. Yang pertama adalah vaksin core atau vaksin inti. Yang kedua adalah vaksin yang non-core atau vaksin yang bukan inti. Dari namanya kita udah tahu bahwa yang vaksin inti maksudnya adalah dimanapun atau gimana pun keadaan lingkungan tempat anabul kita berada, maka vaksin ini wajib diterima oleh para kucing atau anabul kita. Sedangkan vaksin yang non-core itu berarti nggak wajib. Nggak wajib berarti boleh diberikan, boleh tidak diberikan, tapi semua itu tergantung dari kondisi lingkungan di mana kucing kita berada dan juga lifestyle dari kucing tersebut. Vaksin inti atau vaksin core, biasanya yang diberikan itu isinya ada 3 teman-teman di dalamnya. Yang pertama adalah vaksin untuk mencegah virus panle atau parvo pada kucing. Yang kemudian yang kedua adalah vaksin untuk mencegah kalisivirus. Yang ketiga adalah vaksin yang mencegah virus herpes atau rhino. Jadi 3 vaksin ini, yang satu untuk panle, yang 2 lagi itu biasanya menyerang pernapasan atas ya, pilek lah, flu, atau yang kita sering taunya adalah cat flu. Jadi vaksin intinya tuh isinya ada 3 ini. Ketiga vaksin ini biasanya orang juga sebut dengan tricat vaksin. Selain tricat vaksin ada juga yang disebut dengan tetracat. Tetracat itu sebenarnya isinya sama kayak tadi, isinya adalah 3, yaitu untuk panle, kalisi, dan herpes. Nah, ada tambahan yaitu chlamydia. Dia ini biasanya vaksin untuk mencegah, biasanya kan suka ada belekan dan sakit mata. Nah, vaksin untuk mencegah kena belek atau sering sakit mata itu adalah vaksin chlamydia. Vaksin non-inti itu misalnya anti rabies, kemudian vaksin anti leukemia, autoimun, kemudian ada juga vaksin peritonitis atau bordetella. Tapi menurut saya karena itu tidak core, kita juga harus melihat kondisi di mana anabul kita berada. Kayak misalnya kita berada di Indonesia, wilayah Indonesia itu kan masih belum bebas rabies ya. Jadi menurutku vaksin rabies itu penting untuk diberikan. Yang kedua, misalnya teman-teman memelihara kucing yang tidak berada di dalam rumah terus-menerus, jadi tidak di keep indoor tapi dibebas liarkan. Jadi kadang-kadang masih bisa keluar atau main keluar ke tetangga dan lain sebagainya. Nah, ini juga penting untuk mendapatkan tambahan vaksin selain vaksin inti, tapi juga berikan vaksin yang lainnya. Jadi vaksin yang non-core ini benar-benar melihat kondisi lingkungan di mana para kucing kita dipelihara dan juga lifestyle-nya, apakah indoor, apakah kemudian boleh berkeliaran di luar rumah kita, atau juga apakah kucing kita itu misalnya berada di lingkungan yang banyak populasi kucingnya. Karena semakin banyak populasi kucing dalam daerah tertentu, satu daerah populasi kucingnya banyak, itu kecenderungan untuk terjadinya atau terjangkitnya virus-virus itu lumayan potensinya tinggi. Oke, yang berikutnya kita akan ngomongin mengenai kapan sih kita harus memberikan vaksin. Jadi jangka waktu dan schedule-nya itu kapan aja. Kalau teman-teman itu memelihara kucing dari kitten, jadi dari kitten itu mereka boleh mulai divaksin pada usia 8 sampai 10 minggu. Jadi kira-kira sekitar 2 atau 2,5 bulan mereka sudah boleh mulai divaksin. Isinya vaksinnya apa? Vaksinnya adalah yang vaksin inti tadi, yang paling inti adalah yang 3. Jadi vaksin panle, vaksin kalisi, dan vaksin herpes atau rhino. Jadi 3 ini itu diberikan pada usia 8 sampai 10 minggu. Kemudian vaksin ulangan yang isinya 3 tadi itu diulang, kayak ibaratnya namanya booster ya. Booster itu dijarakin 4 minggu berikutnya atau 1 bulan berikutnya, itu booster pertama. Di booster yang pertama ini kadang-kadang diberikan bukan cuma yang 3, tapi 3+1, yaitu chlamydia. Sesudah itu jarak 1 bulan lagi, 4 bulan berikutnya adalah booster yang kedua. Jadi total ada 3 kali ya. Jadi yang pertama kemudian ada jarak 1 bulan diberikan booster yang pertama, jarak 1 bulan lagi diberikan booster yang kedua. Nah, sesudah 3 ini kita menunggu 1 tahun dari yang terakhir kita dapat vaksin, itu 1 tahun kemudian itu diulang vaksinasinya
yang 3 inti tadi, atau bisa juga dengan yang chlamydia plus, biasanya kalau saya akan plus rabies. Beberapa dokter menganjurkan untuk diulang setahun sekali, tapi ada juga penelitian yang dilakukan oleh para dokter hewan ya teman-teman. Jadi efikasi atau efektivitas dari vaksin ini ternyata ada beberapa yang mempunyai usia lebih dari 1 tahun itu masih bertahan. Jadi semua ini tergantung tadi gaya hidup atau lifestyle dari kucingnya. Kalau ternyata kucingnya itu di dalam rumah terus, mungkin nggak perlu diulang 1 tahun sekali, mungkin masih oke. Jadi bisa diulang misalnya setiap 2 tahun sekali. Tapi kalau kucingnya itu masih sering bisa keluar rumah, main ke tetangga, atau berada di lingkungan yang kita nggak tahu kondisi lingkungannya itu seperti apa, jadi mungkin lebih baik 1 tahun sekali. Tapi however, kalian bisa consult ke dokter hewan masing-masing ya. Jadi biasanya kalau kita rescue dan udah dewasa, kita nggak tahu background historical historical dari vaksinasi si kucing itu bagaimana. Biasanya setelah kita bawa ke vet, dokter akan memberikan vaksinnya itu langsung yang isinya 3. Jadi yang triket tadi itu diberikan, kemudian akan diulang lagi 4 minggu berikutnya. Jadi 1 bulan itu di booster. Nah sesudah itu baru 1 tahun kemudian akan diberikan vaksin lagi atau vaksin ulangan plus vaksin rabies. Biasanya gitu sih. Dan untuk selanjutnya tinggal dilanjutkan pengulangan dan sesuai anjuran dokter, apakah 1 tahun 1 kali ataukah bisa lebih dari 1 tahun sekali, misalnya 2 tahun atau maksimum 3 tahun. Itu semua tergantung dari cara kita merawat dan lifestyle dari kucing yang tadi aku udah sebutkan ya. Oh ya, aku juga mau share harganya itu, kalau aku nggak salah ingat ya teman-teman, harganya itu kalau vaksin itu bisa sekitar, sekali vaksin itu tergantung dari berat dan juga usianya ya. Jadi kalau lebih kecil atau usia yang masih muda pasti harganya akan lebih murah. Itu kalau nggak salah range-nya itu antara sekitar 80.000 atau 100.000 sampai 250.000 per vaksin. Vaksin itu bukan pasti 100% nggak mungkin kena penyakit. Kena penyakit itu mungkin aja karena virus kan ada di mana-mana ya. Tapi kalau misalnya kita vaksin, setidaknya vaksin awal yang yang triket tadi itu diberikan karena isinya kan panle dan kalisi dan herpes. Itu penting banget karena banyak banget yang sering banget, apalagi kalau musim pancaroba itu kena cat flu dan lain sebagainya. Nah itu bisa menolong setidaknya, kalaupun terkena amit-amit itu nggak akan fatal. Nah, dan juga lebih baik kalau memelihara kucing itu di keep indoor. Jadi selalu berada di dalam rumah. Jadi lingkungan dan kesehatannya itu terjaga karena berada di rumah kita sendiri. Kalau dibebas liarkan, kita nggak tahu mereka berada di lingkungan yang seperti apa dan kondisi virus yang ada di luar itu juga seperti apa. Jadi lebih baik mencegah. Dan kalau kita keep indoor, kita bisa lebih sedikit hemat karena kalau indoor dan nggak pernah keluar, aku biasanya akan vaksinnya itu lebih diprolong, jadi pengulangannya nggak setahun sekali, tapi mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun tergantung ketika saya konsultasi dengan dokter. Alright guys, itu aja sharingnya. Jadi kalau masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan seputar dengan vaksinasi dan gimana-gimananya, monggo ditulis di kolom komen dan sebisa mungkin saya akan menjawab. Thank you for watching and see you in the next video. Ciao.